Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertemuan ke-16 bab yang ke-10 Kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Babu qaulillahi ta'ala ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim ila qaulihi wa ma kana minal musyrikin. Bab firman Allah Ta'ala, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah-bantahan terkait masalah Nabi Ibrahim? Maksudnya bab ini adalah bahwasannya perbuatan bid'ah itu menyebabkan pelakunya banyak berbantah-bantahan dan mereka menjadi tidak suka terhadap sunnah, tidak suka terhadap ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bisa dilihat orang-orang yang punya bid'ah ketika diingatkan dengan sunnah yang benar, maka mereka akan mencak-mencak. Ya karena tabiatnya orang itu kalau suka berbuat bid'ah dia akan menjauh dari ajaran yang asli, yang original, yang datang dari para nabi dan para rasul. Ini contohnya orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadi tidak suka dengan millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka berbantah-bantahan. Kenapa? Karena mereka terjatuh pada perbuatan bid'ah. Makanya kita juga melihat orang-orang musyrikin Mekah ketika Nabi SAW datang dengan dakwah tauhid, mereka menolak. Padahal mereka mengaku di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika diingatkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Ibrahim agamanya seperti ini, mereka menolak. Karena sudah terlanjur jatuh pada perbuatan bid'ah. Maka begitu pula orang-orang yang jatuh pada bid'ah di dalam agama ini, kasusnya sama dengan mereka. Mereka akan menjadi antipati atau kurang suka, kurang respek kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang berikutnya yang menunjukkan bahwasannya orang yang jatuh pada perbuatan bid'ah itu tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan ajaran yang asli. Firman Allah Ta'ala, "Wa may yarghab 'an millati Ibrahim faqad safiha illa man safiha nafsah." Siapa yang tidak suka dengan agamanya Nabi Ibrahim, maka dia telah membodohi diri sendiri. Dan tabiatnya orang bodoh itu lari dari yang baik. Lari dari yang baik menuju kepada perkara-perkara yang buruk. Itu tabiatnya orang yang bodoh. Maka ayat ini jelas bahwasanya orang itu kalau sudah bodoh pasti akan lari dari ajaran Nabi yang benar. Di sini contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fi haditsil khawarij, kemudian di dalam hadis khawarij disebutkan yamruquna minas sahmi yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang khawarij mereka ini lepas dari agama Islam sebagaimana anak panah itu lepas dari busurnya. Kira-kira anak panah itu kalau lepas dari busurnya bisa balik lagi atau tidak? Susah. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat bid'ah itu mereka jadi susah menerima kebenaran. Susah menerima yang asli yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sahih, di dalam hadis yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ala abi fulan laisu li bi awliya, innama awliya ilmuttaqun." Sesungguhnya keluarga Abi Fulan mereka bukanlah wali-waliku, bukanlah orang-orang yang menjadi penolongku. Yang menjadi penolongku siapa? Orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, mengerjakan perintah-perintah Rasulnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Berarti orang itu kalau berbuat bid'ah, dia akan lari dari menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensinya. Tidak mau jadi walinya Allah, walinya Rasulnya tidak mau. Tapi mereka menjadi wali atau geng-gengnya yang lainnya. Lari dari ajaran agama baginda
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah jadi tabiat orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, jadi walinya Allah dan Rasulnya siapa? Orang-orang bertakwa saja. Berarti kalau tidak bertakwa mereka tidak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ciri khasnya orang bid'ah. Makanya lebih bisa dilihat orang-orang bid'ah lebih suka mereka berkawan dengan orang-orang kafir, orang-orang zindik, orang-orang yang agamanya bermasalah dan yang lain sebagainya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.